Ya, selamat siang saudara. Ini kuliah hari ini tentang hari Jumat, tanggal 27 September ya? Ya. 2013 saya hari ini akan menyampaikan topiknya tentang sample size ya. Saya balik review kemarin. Baik. Nah, ini yang kurang lebih outline buat hari ini. Saya berharap sih hari ini selesai dalam waktu sekitar kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau cepat ini. Ini harinya yang saya akan kasih review sedikit ya, brief review tentang last lecture ya. Kemudian dari sampel tekniknya, teknik pengambilan sampel, sample size, determination, dan kalkulasinya, cara perhitungan sample size. Nah tapi untuk masa sample size itu banyak rumus, itu benar-benar matematika banget. Nah saudara kan dari banyak kan dari jurusan IPA ya. Ya, IPA ya, IPA semua ya. Ya sudah pasti kalau di screening udah lewat daripada itu tes bisa kalau tes matematika udah lulus lah ya. Jadi kayak gitu-gitu gampang lah ya. Ya? Oh, nggak ada jawaban nih. Oke, next. Nah, ini ngulang sedikit ya. Ini research proposal yang saudara mesti buat adalah yang bab 1 adalah tentang pendahuluan. Saya asumsikan saudara ada mahasiswa yang pintar dan mahasiswa rajin dan itu sudah selesai semua ya. Yang di bab 1 ya, bab 2, oh apalagi bab 3, wah udah di atas kepala, bahkan udah sampai di rumah diukir-ukir. Tiap hari gambarnya kerangka konsep, kerangka teori terus ya. Udah ini bab 1 ya, bab 1 tentang latar belakang, jelasin ya tentang why this research is important ya. Jadi sudah ceritakan baik berupa data atau fakta, hasil penelitian terdahulu ataupun hasil teori. Tapi sesuatu yang masih bisa dipertanggungjawabkan ya. Sudah mesti ambil cerita, mesti ambil referensinya dari mana ya. Nah, kemudian perumusan masalah itu adalah seperti suatu ringkasan ya, tapi bukan pengulangan ya. Ringkasan kalau misalnya bisa kalau reviewer kalau dia langsung baca, dia baca latar belakang atau dia langsung lihat perumusan masalah. Nah, lewat baca beberapa paragraf di perumusan masalah orang mesti bisa menangkap bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Ya. Kemudian research question. Ini research question adalah sesuatu yang ada yang bilang gini bahwa penelitian yang bagus itu mulai dari research question. Jadi saudara untuk mulai dari penelitian, saudara harus punya pertanyaan penelitian yang bagus. Tapi pertanyaan penelitian yang memang sulit untuk dijawab. Misalkan hubungan antara variabel apa dan apa. Tetapi kalau saudara pertanyaan penelitian yang sudah gampang dijawab, bahkan nggak usah riset udah bisa jawab. Mungkin research question saudara kurang bagus. Misalnya, apakah kambing berkaki 4? Research question. Apakah kucing mengeong? Memang ada kucing yang memiliki suara putus atau apa? Dia suaranya serak ya. Lihat, tapi dia tidak mengeong seperti yang menggonggong. Tapi ini research question sesuatu yang nggak perlu dijawab ya. Dan memang jawabannya nggak perlu riset susah-susah udah bisa terjawab. Nah pertanyaan saudara research question saudara apa nih? Mudah dijawab nggak? Semua nih. Pak belum bikin research question, nggak ada ide research question. Ini pertanyaan penelitian itu seperti hipotesis ya. Dugaan saudara, apa sih yang muncul saudara ingin mulai penelitian, saudara mulai bertanya. Misalnya, contoh saya ambil contoh anak tutor saya, misalnya si Michael ya, dia ingin melakukan penelitian tentang itu. Misalnya untuk exercise ya, untuk fat burn, untuk membakar lemak, itu lebih cepat yang mana nih? Soalnya misalnya saya datang ke gym, saya berolahraga 1 jam. Saya exercise dulu, saya lakukan pemanasan dengan aerobik dulu, atau setelah itu selesai baru dilanjutkan dengan nge-gym, atau saya gerakan yang pelan dulu ya, nge-gym dulu setengah jam baru lari. Mana yang menghilangkan kalori lebih banyak? Menurut saudara? Sama aja. Tentu perlu dibuktikan. Nah, kemudian pertanyaan lagi yang selanjutnya. Sekarang sudah mulai banyak namanya orang mulai, khususnya wanita ya, udah mulai tren ya tentang diet jadi Corbusier ya. Apa singkatannya? OCD. Jadi pagi skip makan sampai jam 12 jam 12 yang kemudian baru makan. Dan kemudian puasa berapa jam. Apakah efektif untuk menurunkan berat badan? Nah, pertanyaan penelitian adalah kira-kira apa yang saudara ketahui? Bagus nggak sih? Aman nggak sih?
Bisa nggak aman juga. Terus apa lagi kira-kira ingin saudara ketahui? Ya, apakah memang itu bisa membuat hipoglikemi atau enggak? Apa lagi saudara? Ada yang udah menerapkan? Atau tim promosinya di sini? Ya, saudara kan pengen ketahui ya, nah ini mulai muncul namanya risk question ya. Ya, ini suatu risk question itu mulai dari sini akan muncul, saudara mulai baik bertanya, nah itu saudara akan saudara jawab. Tapi ingat ya, bertanya sesuatu yang memang, ya saudara mungkin dari penelitian saudara mungkin bisa jawab. Ya, jangan kemudian masuk ke tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, tujuan khusus ada sesuatu yang tulis sesuatu yang satu terukur, kemudian kedua tulis sesuatu yang akan saudara jawab oleh penelitian ini. Bisa kalau saudara ingin menuliskan tentang efek samping, ya saudara tulis. Nanti saudara di slide penelitian yang lain-lain itu harus bisa menjawab pertanyaan penelitian. Walaupun jawabannya bisa salah, jawabannya bisa benar, atau hipotesis saudara tidak terbukti, nggak masalah. Tapi sesuatu yang akan saudara jawab ya, yang memang masih terukur ya. Manfaat penelitian tulis yang sesuatu yang praktis ya. Manfaat untuk institusi apa, untuk kemajuan kedokteran atau apa. Tapi jangan terus yang terlalu general ya. Ya misalnya manfaat penelitian berguna untuk bagi nusa dan bangsa, untuk kehidupan kewargaan negara Indonesia. Ya terus yang praktis-praktis saja saudara manfaat penelitian. Ya. Kemudian masuk ke bab 2 adalah tinjau pustaka. Tinjau pustaka adalah saudara tulis sesuatu yang saudara tulis data penelitian, hasil penelitian yang terdahulu atau kemudian teori yang ada tentang untuk bisa menjawab tujuan penelitian ini. Nah, salah satu indikator untuk menilai para proposal bagus adalah konsisten. Saudara tujuannya apa? Nanti di tinjau pustaka jangan cuma main copy paste. Saudara copy paste nih dari jurnal copy paste. Kemudian sambungkan, membuat kata conjunction, kalimat penghubung. Kemudian dan sambung. Setelah itu, kemudian saya tegaskan ulang lagi penjelasan seperti berikut. Saudara bukan seperti itu. Saudara tinjau pustaka, saudara tulis adalah teori yang mendukung, yang bisa membantu orang menjelaskan. Nah biasanya kalau tinjau pustaka orang bisa cerita tentang patofisiologisme atau mekanisme biologisnya yang bagaimana terjadinya variabel-variabel dalam penelitian. Oke, selesai. Bab 3, kerangka teori, kerangka konsep, hipotesis dan definisi operasional ya. Ini yang kerangka teori kan saudara gambarkan mungkin dari cerita patofisiologisnya, mekanisme biologisnya, hal-hal yang mempengaruhi cerita outcome ya, dan variabel-variabel saudara penelitian ya. Kemudian kerangka konsep saudara menggambarkan lewat itu ya, gambarkan lewat bagan ya. Variabel saudara ingin teliti. Kemudian hipotesis, saudara ini mirip dengan tujuan penelitian nih. Dan definisi operasional, ya. Definisi operasional contohnya ini. Saya ingin melihat hubungan antara tingkat pemakaian obat jerawat dengan genit, ya. Jadi variabel independen adalah memakai obat jerawat ya. Variabel outcome adalah genit misalnya. Genit itu adalah definisi operasional adalah, saudara isinya genit, bisa jawab. Genit adalah centil. Nah itu definisi operasional itu adalah lain kata apa anonim ya. Sinonim. Nah, genit adalah misalnya perilaku. Perilaku menyimpang. Perilaku yang bisa suka mencari perhatian, kemudian suka ketawa sendiri, dan saudara jabarkan definisinya, ya. Terus misalnya saya menjabarkan hubungan antara misalnya hubungan antara usia dengan tingkat lebay. Lebay itu apa lebay? Saudara menjabarkan. Tujuannya kenapa? Ini di kerangka konsep, di definisi operasional, saudara perlu jabarkan biar objektif. Tujuannya supaya objektif dan nanti kalau orang lain ingin melakukan penelitian, mereka tahu betul. Bisa saya contoh ya, Sisil ya. Menurut saudara ini Sisil lebay gak? Hah? Hah? Lebay gak? Kamu lebay gak? Enggak. Yang lebay siapa? Nah, tapi perlu dijabarkan definisi operasional lebay bla 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 ya. Kemudian nanti skala ukurnya apa?
oh skala ukurnya adalah misalnya, skala ukurnya adalah sangat-sangat lebay, overloaded lebay misalnya. Kedua adalah lebay. Ketiga adalah ya netral. Keempat, misalnya kategori adalah tidak lebay. Nah, skala ukurnya apa? Nominal, ordinal, rasio? Ya, itu kan tingkatannya. Tadi masuk ke ordinal kan. Satu lagi, alat ukurnya apa? Alat ukur suara lebay atau nggak lebay? Skala lebay. Misalnya kayak gitu. Scoring ya, saudara bikin scoring misalnya perilaku adalah bikin kuesioner misalnya. Akan saudara kalau tes di psikologi kan ada pertanyaan statement kan. Statement saudara sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju misalnya. Saya suka ketawa-ketawa sendiri ketika ada orang bicara melihat saya, padahal bukan melihat saudara tapi melihat orang lain. Saya suka ketawa-ketawa, kemudian saya suka tersipu-sipu gitu loh. Kemudian saya kalau dengan pengen tahu tapi semua apa yang dibicarakan orang lain, pengen tahu. Skala tahu saya tinggi. Itu ada alat ukur, bisa pakai kuesioner. Kalau harus orang yang melakukan penelitian, wah ini pakai pada genetik nih, pada pemeriksaan nih. Juga bisa dilakukan alat ukur dengan memeriksa aura, misalnya aura lebay ini ada atau tidak. Ya, next. Ya ini ulang ya. Kalau untuk yang tipe skala ukurnya adalah ini nominal, itu ada no ordering ya, tingkatannya sama. Ini skala ukur ya. Karena ordinal itu ada tingkatannya, tetapi tidak bisa dimultiplikasikan ya. Yang dua ini nominal dan ordinal itu masuk ke dalam kategorik ya, skala kategorik. Misalnya, contohnya kalau saudara untuk yang ini kan contohnya jenis kelamin kan, jenis kelamin pria wanita itu kan tingkatannya sama kan, no ordering. Tapi kalau untuk yang ordinal itu kan seperti tingkatan SD, SMP, SMA. SMA itu sama SMP mana lebih tinggi? SMA kan. Nah interval dengan skala rasio itu sesuatu yang numerik ya, berupa numerik. Ciri khasnya adalah bisa dimultiplikasikan, bisa ada multiplying. Saya beratnya 100 kilo, saudara beratnya 50 kilo. Berat saya adalah 2 kali lipat lebih berat daripada berat yang 50 kilo. Next, lanjut. Ini udah lewat ya? Yang lewat ya? Nah, ini bisa dibedakan di ranking, ada stratanya mana yang lebih tinggi. Kemudian skala intervalnya, ini adalah bisa, jadi interval dengan rasio adalah interval itu adalah bisa nilai minus. Kalau rasio itu nilai absolut 0. Ya, nanti ini saudara penting nanti di bagian definisi operasional saya tulis skala ukurnya apa. Kalau skala ukurnya berupa kategori, saudara mesti menjelaskan kategorinya apa. Misalnya contohnya, misalnya untuk yang pain score ya, misalnya pain score. Saudara yang ingin melakukan penelitian tentang osteoartritis ya. Saudara bisa mengukur, bisa pakai namanya pain score, apa namanya numeric rating scale ya, misalnya. Itu skala kan bisa 0 sampai 10 kan. Nah kalau saudara itu sifatnya numerik, saudara nggak perlu tulis kategorinya. Tapi saudara itu kalau berupa kategori, misalnya saudara skala sakit nih, bisa dalam bentuk numerik atau berupa kategori. Kalau skala kategori, misalnya 1 sangat sakit, misalnya di bawah skala yang di bawah 3 itu sangat sakit, kebalik ya. Kalau bisa di bawah 3 itu tidak sakit, ya sakitnya ringan misalnya. Kemudian 4 sampai 6 itu sedang, lebih dari 7 itu misalnya berat. Nah, saudara tulis kategorinya. Ya. Alat ukurnya apa? Ya, alat ukurnya saudara mungkin bisa pakai kuesioner, bisa pakai apa? Ada namanya PPT ya untuk apa? Mengukur. Jadi ditekan, dibandingkan, tekan. Ada suatu alat yang ditekan. Kemudian pada tekanan berapa dia merasa au, dia akan teriak au. Kalau bahasa teriak au, oke, skala sakit ini. Kalau dia belum sakit, ditekan lagi sampai dia sakit. Nah itu berapa? Ya, next. Ya hari ini kita kuliah tentang sample size ya. Coba saudara duduk tegak, 1, 2, 3, ups. Wah, ini bahaya nih saudara ini. Ya ini desain studi nanti Dr. Shirley akan masuk ya. Saya nggak bahas itu. Kemudian populasi ini kurang lebih 4 metode penelitian. Silakan terus ini. Desain studi, populasi dan sampel, kemudian kriteria eksekusi, teknik samplingnya, kemudian manajemen data dan analisis data. Nah saya akan bahas di lecture saya bahas cuma ini nih. Cuma ini aja. Populasi dan sampel dan analisis data. Cuma itu aja. Nggak banyak-banyak kok. Cuma sebulan untuk kuliah ini.
Next. Ya saya janji ya, ini kuliah ini saya akan bawa saudara untuk mengerti ya. Saya kemarin dari tadi pagi berpikir keras gimana cara ilustrasi untuk saudara memudahkan. Saya dapat sih baik ada bahan referensi, ada baik yang rumus-rumus apa integral. Waduh, kalau saya lihat kalau saya tampilkan di kelas bisa ada dua nih. Ini orang-orang yang jadi Einstein akan muncul dari saudara nih, jenius. Ada yang kedua, galeng-galeng saudara. Lama-kelamaan saudara lihat, wah, habis saya lecture, saya lihat, wah, hilang semua. Oke, ini sampel, ini ya, saya ulang lagi ya. Ini teknik sampling kemarin saya jelasin, dan terakhir adalah teknik sampling itu ada dua ya. Jadi kan saudara kan untuk mau penelitian, saudara ambil sampel kan. Nah, cuma saya perlu tegaskan di sini ada dua ya. Saudara di sini penelitian pakai sampel hewan apa? Yang penelitian pakai sampel hewan, angkat tangan. Satu orang doang ya? Satu orang, dua orang ya? Dua orang ya? Nanti yang dua orang nanti saya mungkin nggak jelasin, saya kasih paper aja, saudara baca sendiri ya. Yang pakai paper khusus pakai animal itu ada perhitungan sampel size khusus sih. Itu berbeda dengan perhitungan sampel size pada populasi manusia. Nah, saya udah print sih papernya, tinggal saudara baca. Prinsipnya sama, itu indikator-indikatornya untuk bisa mengerti. Tapi yang skala ukur itu kan masih hafal ya, skala ukur numerik, kategori, ordinal, rasio itu mesti hafal di dalam kepala, bukan di luar kepala ya. Kalau di luar kepala itu nggak hafal. Ya, jadi kalau teknik sampling ada dua, ada yang namanya teknik random sampling, satu namanya teknik non random sampling. Yang terkenal adalah ada namanya simple random sampling, kemudian stratified random sampling, cluster random sampling. Nah, kita lihat ya satu persatu. Next. Udah dibahas kok. Apa gimana lewat aja. Yang cepet-cepet sih. Nah, ini random sampling ya. Kalau random artinya apa? Acak ya, tapi bukan acak-acakan ya. Artinya kita mengambil sampel adalah untuk, kenapa sih harus ambil sampel? Iya. Hah? Jadi bukti. Kenapa nggak ambil semuanya? Ya, biaya, waktu, dan juga pasti mahal kan, dan itu juga jadi lebih lama kan. Nah, tekniknya ada pertama, teknik yang random sampling. Yang pertama itu namanya simple random sampling. Next. Nah, ini simple random sampling, saudara bisa hitung kancing ya, polanya. Oke. 2, 4. Saya seperti saudara ujian ya, kalau saudara nggak ngerti ya. Jawaban ada A, B, C, D, E. Waduh, nggak ngerti nih, udah tanya sebelah nggak boleh, ujian mesti tutup mesti nggak boleh tanya. Kemudian saudara hitung nih, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Oh, A dapat, jawab nomor 1. Nomor 2, A, B, C, A, B, C. A dapatnya. Itu namanya simple random sampling. Saudara random, tapi gini, sifatnya adalah random, acak ya. Kalau untuk memilih soal, kemudian saudara pilih sendiri dengan sengaja, itu bukan random. Tapi itu sesuatu yang bukan sudah sifatnya bukan random ya. Nah, kalau simple random sampling seperti ini. Nah, kalau saudara misalnya mau ambil penelitian, yang mau penelitian di rumah sakit siapa aja? Yang mau ambil sampel penelitian di rumah sakit? 1, 2, 3. Oh, 7.000. Oh, 7.000 orang ya sini ya. Yang mau sampel di rumah sakit. Nah, saudara kan nanti hitung kan. Nah, saya mencoba membuat saudara berpikirin. Nah, saudara coba kira-kira nih, saudara butuh sampel size berapa? Nah, nanti kan diajarin, oh 100, ada yang bilang 20 aja Pak, 1 aja Pak. Itu laporan kasus namanya. Nah, untuk di penelitian ini, saudara bikin proposal, itu mesti proposal analitik ya, bukan deskripsi atau laporan kasus, atau case series, atau case report. Itu bukan. Untuk di khusus penelitian C4 ini, C4 ya, saudara harus mau penelitian yang namanya tentang analitik. Jadi sampel yang saudara ambil mesti ambil sampel size ya. Dan nah, kira-kira saudara kan mulai menghitung nih, kira-kira mau ambil sampel nih. Saudara estimasi lu datang misalnya rencana mau ambil dari rumah sakit Siloam Karawaci, RSUS. Oke, 1 ya. Nah, saudara kan mulai menghitung kira-kira prediksi 1 bulan itu ada misalnya. Saudara Riko, kamu penelitian tentang apa? Pada siapa populasinya? Oh, pada pasien pria minum statin. Orang minum statin biasa ada di polio apa? Ya, ada antara 2 ya. Jadi saudara ambil biar gampang. Saudara ngambil di bagian polio anak-anak. Susah ketemunya.
anak-anak kamu minum statin nggak? Enggak, bener, statin itu loh, statin obat yang itu. Enggak minum. Susah, curang ambil di poli, penyakit dalam atau di bagian apa, atau di poli umum, bisa juga sih, tapi banyak kan untuk gampang ya. Nah, misalnya kalau untuk sistemnya non random sampling ya. Nah, nanti kan soalnya hitung ya, kira-kira estimasi 1 bulan, ada berapa pasien sih? Kira-kira estimasi ya. Oh, 1 hari, itu kalau misalnya 1 minggu, anggap 1 bulan itu rata-rata ada 300 pasien. Nah dari 300 pasien, saudara kira-kira estimasi nih, tanya ke dokternya, yang minum statin berapa banyak? Ya, paling 20%. Nah saudara bisa estimasi kan, kalau dari 300, 20% minum statin, jumlahnya berapa nih? Nah saudara ingat penelitian selama, misalnya waktu penelitian saudara cuma 1 tahun, ya, saudara bisa kira-kira estimasi berapa? Nah belum lagi nanti saudara menghitung nih, calon yang responnya bisa di interview atau apa, kemudian saudara hitung lagi, tingkat penolakannya masih dihitung juga nih. Ya kan? So datang kan? Gak mungkin semua mau terlibat dalam penelitian, mungkin ada yang menolak tingkat partisipasinya. Saya pakai ini namanya simple random sampling ya. Next. Nah, Arif, oh yang itu udah ngantuk ya kamu ya? Jangan dibalik ya. Next. Ups, langsung lewat jawab. Next, sebelumnya. Next, slide-nya. Ya ini namanya simple random sampling, kemudian next. Ini saudara pilih acak. Nah, ini juga bisa di saudara sistemnya ini. Saudara mau pilih, bisa anggap mau pilih ada sampel, misalnya ada 100 pasien hari ini datang. Kemudian saudara mau ambil nih, pasiennya udah ada data medical record dari nomor 1 sampai nomor 100. Saudara butuh hanya 15 orang. Nah, cara ambil 15 dari 100 ini bagaimana? Kalau yang simple random sampling, bisa pakai undian. 1. Wah. Ini namanya simple random sampling. Atau pakai stata. Ya, masih ingat saudara waktu ujian dulu waktu CTB, yang saudara waktu lo deket-deket, kemudian langsung di random keluar saudara. Nah itu namanya random. Next. Yang kedua adalah systematic sampling ya. Itu fractional kan diambil sampling berdasarkan yang sistematik ya. Next. Nah ini sifatnya kalau sistematik tuh urut. Misalnya saudara ada list data pasien 100 orang. Saudara ambil mungkin yang nomor 1, nomor 11, nomor 21, nomor 31, nomor 41. Sampai itu habis. Jadi tahapnya sistematik ya. Next. Ini gampang ya. Keuntungan apa? Kalau yang simple random sampling itu gampang diambil ya. Next. Kalau ini adalah kalau ini systematic random sampling, ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya list responden. Kalau saudara ingin melakukan penelitian misalnya di rumah sakit atau di populasi yang tidak ada database-nya, misalnya saudara datang untuk ketemu pasien langsung saudara catat, ini systematic random sampling nggak bisa dipakai karena ini butuh data sebelumnya. Next. Kemudian time consuming pasti ya. Next. Sampelnya pasti lebih besar ya, karena saudara untuk sistematik kan. Next. Ya lebih mahal. Ya lanjut lagi. Oke, next. Kalau ini next nih. Yang satu adalah simple design, kemudian lebih gampang random. Tapi masalah kira-kira apa? Kelemahannya apa? Kalau yang simple random sampling. Kelemahannya apa kira-kira? Lebih nggak bisa, lebih iya banyak unsur biasnya ya. Next. Oke, next ini. Nah, kemudian yang satu lagi namanya jadi soal gini, kalau untuk yang proportional sampling itu sudah ambil di ini namanya cluster ya, kita ambil cluster ya. Jadi setiap ada satu teknik sampel. Coba next. Kalau stratified sampling itu sudah ambil dari sebelumnya lagi ya. Nah, kalau stratified sampling ini kan ini satu ada simple random sampling, yang kedua adalah sistematik ya. Yang ketiga ini namanya stratified. Stratified suruh ambil dari strata ya. Tingkatan misalnya suruh ambil misalnya ada yang tinggal di rumah yang small independence, ada yang di chain store, ambil warehouse. Ingin ambil dari customer ya. Misalnya orang beli belanja barang dari 3 tempat, nah so ambil ini 20%, ini 57%, 23%. Misalnya sore mau penelitian di rumah sakit Siloam Karawaci, nah saudara mau
biar datanya bisa representatif, saudara ambil dari misalnya rumah sakit LV yang kurang lebih klasternya itu klaster lebih baik menengah dan menengah ke atas kan. Kemudian saudara ambil yang di RSUS yang menengah ke bawah dan yang orang menengah ke atas yang berpura-pura jadi menengah ke bawah. Nah, saudara ambil proporsional. Next. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah, satunya ini cluster ya. Cluster itu suruh ambil berdasarkan cluster itu berdasarkan lokasi. Next. Jadi misalnya saudara ini banyak dipakai kalau survei di populasi di perumahan. Nah, kalau saudara bisa datang ke rumah nih, misalnya ada yang saya ingat waktu itu saya pernah survei waktu waktu saya jadi mahasiswa UI, pernah survei di Kalimantan Timur ya. Jadi waktu itu di Kabupaten Kutai itu disurvei ada 3 klaster. Klasternya dibagi berdasarkan lokasi. Lokasi yang mendekati dekat dengan kabupaten itu lokasi dianggap desa maju. Yang agak jauh berapa kilometer dianggap desa yang menengah. Dan yang paling jauh itu desa yang miskin. Jadi ambil beberapa tempat ya. Tapi samplingnya adalah berdasarkan klaster lokasi. Next. Nah, pertanyaannya kira-kira kalau saudara ambil penelitian teknik sampling saudara apa? Coba ditulis. Kalau saudara random ya, kalau random artinya acak ya. Pak, punya saya acak nih, punya saya nggak acak nih. Ya, berarti kok coba next selanjutnya. Nah, yang kedua adalah ini namanya non random sampling. Kalau non random sampling adalah sesuatu yang saudara nggak random. Misalkan nih, saya mau pilih nih satu mahasiswa untuk maju di depan, bantuin saya. Ternyata si Aris. Ini random nggak yang saya panggil dia? Hah? Arif? Alif ya, misalnya. Random nggak? Enggak. Kenapa? Dia paling dekat tadi. Paling dekat kan? Dan yang paling ringan tangan kan misalnya. Nah, soalnya yang berat gitu, udah gerak susah nih. Misalnya ini nggak random, tapi ya ini gampang diterapkan dan banyak dilakukan di terutama penelitian di rumah sakit ya. Nah, saya next selanjutnya. Nah, misalnya saya pilih kenapa? Alif, kenapa? Karena Alif tuh ngantuk. Kalau dia dibiarin bisa tidur. Nah, kalau itu dikasih disetrap di depan. Next. Ya, next. Okay. Ya pasti ini bisa dilakukan karena itu lebih gampang, lebih murah, dan lebih cepat. Tapi ada masalah dengan kira-kira apa? Ya biasnya banyak, apalagi? Misalkan nih, saudara nih kalau ingin melakukan penelitian nih terhadap tingkat kepuasan orang-orang di RSUS, ya, saudara datang, kira-kira kalau saudara sifatnya datang kemudian siapa aja saudara temui, saudara tanya sampai jumlah 50, kira-kira apa? Saudara akan menemukan yang ya, saudara kan menemukan orangnya yang ada yang pokoknya saudara ketemu siapa aja. Yang biasanya kalau orang yang lama-lama tinggal di rumah sakit punya karakteristik apa? Hah? Membosankan kan? Iya kan? Udah boring terus nunggu lama kan? Pak, puas gak rumah sakit ini? Pak, puas? Pak, puas gak? Ibu, puas gak rumah sakit ini? Enggak puas. Karena memang orang yang saudara sistemnya nggak random dan data itu tidak bisa mencerminkan data di populasi. Data yang ada representasi dari rumah sakit ya. Next. Oke. Nah, yang pertama itu convenience sampling ya. Next. Ada beberapa metode, satu namanya convenience sampling. Nah, convenience sampling ini adalah sifatnya saudara datang aja ke rumah sakit atau datang ke populasi, saudara ketemu siapapun. Pokoknya termasuk kriteria inklusi eksklusi, saudara ambil. Tapi ini punya masalah. Karena masalah representatif ya. Kemudian yang kedua itu just purposive sampling ya. Kalau purpose sampling, saudara sebelum masuk untuk namanya convenience sampling, yang ini saudara sudah punya kriteria nih, kriteria khusus nih. Saudara ingin samplingnya misalnya pada orang yang menengah ke atas. Nah, saudara untuk purposive sampling, saudara datang, saudara lihat kira-kira nih. Nah, ini pakai baju ini mungkin dari ekonomi menengah ke atas. Saya lihat lagi, wah ini pakai sendal merek apa nih? Wah, Swallow. Wah, ini merek apa nih?
Krok. Nah, saudara mungkin survei udah berasa itu. Jadi saudara judgment atau purpose sampling saudara udah punya tujuan nih. Next. Nah, satu lagi namanya snowballing sampling adalah sifatnya itu seperti sifat multi level marketing ya, dari teman ke teman. Jadi misalnya saya ingin mencari sampel penelitian nih, misalnya Bob, coba kamu cari teman-teman yang mirip dengan kamu, yang diam, kalem gitu, siapa aja? Siapa? Win, coba cari lagi teman, dua orang. Iren, sama? Yang diam. Hah? Andy, coba cari, oke. Apa namanya? Ciren. Iren. Coba cari dua orang lagi yang diam. Hah? Anak? Sama? Atau gini lah, yang sore yang bawal sini siapa sih? Yang bawal. Hah? Vivi, coba rekomendasi dua teman kamu yang bawal. Yang persaingan berat kamu. Siapa? Melisa. Sama siapa Melisa mah? Enggak, Melisa rekomendasi dua orang lagi. Makanya kamu ngomong terus sih, jadi nggak tahu yang mana bawal dia. Jadi ini ceritanya namanya snowballing sampling. Teman merekomendasikan ke teman. Ini akan sampai sejumlah sampel size cukup. Ini banyak kan dipakai kalau snowballing sampling itu untuk pengguna drugs ya, atau untuk survei populasi yang mencari informasi yang dirahasiakan. Saudara untuk kalau cari responden yang pakai obat kan sulit kan, sudah umumkan. Dibuka siapa yang memakai obat, silakan datang ke rumah sakit ini, ingin terlibat dalam penelitian ini, silakan daftar. Nggak ada yang mau daftar. Tapi kalau saudara tidak teman ke teman, kasih tau ya, penelitian ini kasih gratis apa? Gratis datang ke sini. Kemudian gratis apa lagi? Dikasih obat metadon, misalnya orang pakai Tacusep diganti biasa pakai suntik, dikasih pengganti suplemen yang lain. Kali ya, ada kasih ongkos 50.000. Nah, mereka cari. Ini namanya snowballing sampling. Kelemahannya apa? Tetap masalahnya kelemahan dengan generalisasi sampling. Next. Nah, kira-kira pertanyaan adalah final word adalah, coba sekarang tulis nih, sampling saudara, teknik sampling apa? Tulis masing-masing. Saudara udah punya topik kan? Udah. Udah punya topik sampai pertemuan sekarang. Ya. Ya silakan. Oh terserah. Kalau mau random atau non random terserah. Tapi gini, kalau punya kelemahan, kekurangan ya, yang paling bagus ya random, paling bagus. Cuma kalau itu bisa dilakukan atau enggak. Nah, pertanyaan lagi, ini bagus ya misalnya. Pertanyaan, kalau dari data, misalnya ada data, misalnya satu hari ada 50 orang yang pakai statin, udah ketemu nih. Nah, cara saudara ambil misalnya satu hari kan mungkin nggak ambil 50 ya, saudara ambil cuma bisa ambil 10 satu hari. Nah, bagaimana cara memilih 10 di antara 50 itu? Caranya bagaimana? Kalau saudara punya database, ada 50 pasien, saudara itu kancing, nah itu mungkin sifatnya simple random sampling. Kalau saudara nggak punya database, saudara ketemu nih, Cik, pakai itu nggak? Pakai statin nggak? Enggak. Next. Yang mana? Oh itu yang ibu lagi di depan. Oke, pakai statin nggak ibu? Oke, oh boleh. Nah kalau sistem seperti ini, nah itu non random sampling. Sifatnya masuk ke yang convenient sampling. Ya, jadi kan saudara ambil penelitian kan, kecuali penelitian hewan ya. Kalau penelitian hewan biasa orang, kenapa penelitian hewan orang jarang pakai itu teknik sampling seperti ini? Tikus. Kayaknya udah ini. Mau terlibat ya? Enggak. Tikus mau terlibat penelitian? Oh.
Kenapa dia pada penelitian pada hewan tidak dilakukan seperti ini teknik sampling? Ya, sampelnya bisa otak betul. Ada lagi punya pendapat ini? Sampelnya nggak bias. Mungkin nggak bias kan? Ya, sampelnya nggak bias. Tapi biasanya kalau tikus itu seragam, homogen. Ya, kalau hewan homogen. Ya, walaupun sebenarnya ada kriteria inklusif. Misalnya ini mesti tikus tren ini, jenis ini. Tapi biasanya homogen. Makanya ada nggak tikus yang makan Indomie, terus tikus yang lain kayak makannya apa Western, ada Eastern? Nggak ada kan? Tikus biasanya homogen. Oleh karena itu pada populasi homogen itu gampang, nggak perlu namanya teknik sampling yang terlalu berat ya. Tapi kalau penelitian pada manusia, kenapa perlu dilakukan teknik sampling? Karena heterogen. Next nih. Oke, ini tentang pertanyaan sampel size ya. Ini kan ya. Saudara ada pertanyaan lagi saudara? Ya. Simple random sampling sama stratified ya. Sistematik ya. Beda sekali. Beda. Oh, ada yang pertanyaan bagus nggak? Boleh nggak kalau kita ambil dua teknik sampling, misalnya kita ambil simple random sampling sama untuk stratified random sampling. Biasa gini, biasa kalau penelitian, biasa orang tekniknya mungkin ya, bisa pada saudara ingin melakukan penelitian, biasanya sih tekniknya satu. Tapi kalau itu mungkin sulit dilaksanakan, mungkin boleh dua. Tapi saudara jelasin yang Pak, kalau untuk sampel untuk ambil populasi yang ini pakai teknik sampling ini. Tapi kalau untuk dapetin sampel yang seperti ini, saya ambilnya teknik seperti ini. Misalnya, pertama, saudara untuk selama sebulan, saudara pakai namanya cluster ya, ambil. Tapi setelah sebulan, wah susah nih dapetin. Akhirnya saudara rubah, nggak masalah. Tapi saudara awalnya disebutkan teknik yang saudara ingin yang ideal seperti apa, yang bagusnya. Kalau gini masalah pertanyaan bagus yang random atau enggak? Yang bagus yang memang random bagus, tapi bisa dilaksanakan atau enggak? Misalkan, saya ingin melakukan penelitian pada pasien yang kanker otak nih. Misalnya saudara ingin melakukan penelitian nih, hubungan antara pemakaian cellphone dengan kanker otak. Nah, saudara kan perlu cari yang misalnya anggap desain studi saudara untuk retrospektif ya, saudara ukur masa lalu orang yang kena, saudara datang ke pasiennya Prof. Eka misalnya yang di bagian klinik saraf, orangnya positif kena kanker otak. Nah, cara untuk ngambilnya bagaimana? Apakah saudara ambil data dari 1 tahun dari data medical record? Bisa ada banyak sampel yang ada, bisa ada 700. Sebenarnya saudara itu perlu sampel size cuma 100. Cara ngambilnya bagaimana? Kalau cara ngambilnya misalnya, Prof. Eka, kamu kenal nggak? Coba dong kenal dong yang beberapa yang kamu kenal. Untuk kamu SMS atau kamu minta asisten untuk teleponin untuk datang. Nah, kalau teknik seperti ini masuk apa? Random atau nggak random? Nggak random. Gitu. Satu cukup. Kan ini, kalau saudara untuk yang ambil sampel teknik sampling yang mana, ya paling bagus yang paling sesuai dengan kondisi saudara. Misalkan saudara kan dikasih jangka waktu untuk penelitian selama 1 tahun kan, pastikan kalau tekniknya random pasti lebih lama, karena saudara nggak punya wewenang, nggak punya unsur subjektivitas untuk pilih ini, udah ada kriterianya. Ya, hipertensi. Betul. Tapi dari stratified itu kan, misalnya dari menengah ke bawah sendiri, kita kan harus ambil pasiennya random lagi kan. Itu menggunakan simple random sampling. Oh, saya ngerti maksudnya. Misalnya penelitiannya mau ambil karena pasien yang menengah ke atas sama menengah ke bawah misalnya. Saudara udah ambil ketemu pasien menengah, saudara bisa ambil dari lokasinya misalnya. Ambil asumsi ya, ini kan asumsi ya. Ambil dari rumah sakit Siloam, ini dianggap ya orang yang bisa mampu berobat di rumah sakit Siloam itu menengah lah, dan menengah ke atas lah, dianggap ya. Dan yang berobat di RSUS dianggap
menengah ke bawah. Tapi teknik untuk ngambilnya sama. Simple random sampling. Ya, itu kan jadi dua kan? Tekniknya yang dihitung adalah teknik yang bukan lokasi tepat ya. Jadi itu hitungnya simple random sampling. Simple random sampling. Kalau saudara simple random sampling. Kalau kecuali gini, saudara lebih berat kemana ya? Saudara lebih berat yang pertama lebih harus menekankan proporsi misalnya. Ini mesti 50% dari RSUS dianggap yang menengah ke bawah, ini mesti 50%. Nah, kalau saudara menekankan itu, mungkin lebih masuk ke teknik yang certified. Ya tergantung penekanannya yang mana. Oke, saudara sudah ya definisi yang ditulis ya. Coba lihat. Tulis masing-masing teknik samplingnya. Coba lihat. Sudah apa samplingnya? Simple random sampling. Coba, ini semua? Yang belum angkat tangan? Yang punya kesulitan? Ekonomi rendah atau ekonomi tinggi aja. Kalau ada kriteria-kriterianya misalnya kayak apa nih mau ngambil orangnya itu bukan jadi administrasi. Nah gini, ada pertanyaan nih. Soalnya gini, kan untuk yang kriteria eksklusinya Tapi nggak apa-apa. yang soalnya ambil penelitian kan. Nggak mungkin dong. Nah teknik untuk ngambilnya dari mana? Untuk cari respondennya bagaimana caranya? Ngerti nggak? Nah kamu udah kumpulin yang nggak dapat. Nah betul. Itu kamu Caranya ambil nggak di mungkin dong mana? semua yang nggak dapat kamu ambil semua. Pasti kamu saring lagi dong. Nah, Ngerti nggak? Berarti kan lu pas studi yang kamu dapat tiga. ambil di mana? Di mana? Nggak, katanya itu Ah. nggak dihitung kayak Audi tadi kan. Yang pertama dia Oh lah, pilih nih stratified. soalnya pertanyaan bagus nih. Kalau ada ambil Berarti aku juga ada top simple random. sampelnya dari pertanyaan tentang apa? Ambil tentang orang yang berapa sprint nih? Ya, dia ambil di tempat olahraga. Jadi saudara nongkrong kan di tempat olahraga. Pas misalnya nanti ada pertanyaan 10K, ada yang lari. Saudara lihat yang ngambil sprint. Nah cara saudara untuk rekrut orang itu apa saudara lihat nih? Ini yang jalan udah kayak gini-gini. Nah saudara ambil. Terus saudara lihat lagi yang gini-gini, yang punya jalan gini-gini, saudara ambil. Nah tekniknya apa? Convenience. Hah? Non-random. Non-random pasti kan. Tapi kalau saudara misalnya udah lihat sih dari pertandingan 1000 orang ikut 200 orang melalui sprint. Ada kan datanya kan nomor teleponnya. Nah, kemudian saudara dari 200 ambil cuma 30. Saudara random dari data itu masuk ke random. Itu pertanyaannya gini. Bagaimana cara ambilnya? Ya. Udah next ya. Oke. Selalu biasa kalau di kelas ini selalu orang bertanya, "Pak, penelitian saya ini konsultasi pribadi. Jarang ada tanya, "Pak, kalau penelitian si ini teman saya, bagaimana ya? Saya bingung." Oke. Nah, ini question for sample size ya. Kita next ya, move on ya. 3:15 ya. Oke. Ini lumayan ngerti lah. Sampel saudara butuh berapa angkanya? Ada yang udah ketemu angka berapa? Perlu berapa sampelnya? 100. Berapa? 100 kebanyakan ya? 100 kebanyakan ya penelitiannya? Hah? Peneliti apa? Ya tergantung mau peneliti apa. Yang sampelnya 30. Ya, kena. Mau tanya. Iya. Iya. Tidak dong. Tergantung. Tapi kamu ambil semua emang yang makan nasi beras merah enggak kan? Ya kalau kamu ambil semuanya, ya berarti kamu satu aja. Kayak Audi kayak punya itu. Nah, gini. Nanti nih, teknik sampling ya, lo kan perhatikan ya. Dari semua Teknik orang sampling yang ada yang namanya teknik ideal ya. Yang ideal tuh yang bagus. Ya harusnya begini. Tapi sudah mungkin wah ini susah nih kayaknya. Susah nih kayaknya. Tapi susah dan lama, bisa lama kalau untuk ikutin yang ideal. Akhirnya sudah ambil yang paling visible. Jadi seperti timbangan ya. Kalau ambil dengan cara ini udah kerugian ya. pokoknya yang paling terakhir. Masalah representatif dari populasi. Kalau yang bagus bisa lama. Yang mana yang paling bagus? Itu yang paling itu. Nggak ada ketentuan bahwa yang paling bagus adalah yang paling pakai random. Ini memang kalau random bagus. Tapi kalau untuk yang penelitian tentang yang multi drug eksperimen bisa tentang drug sulit. Ya. Coba duduk tegak lagi. 1, 2, 3. Ups. Kita lanjut ya nih. Sesi kedua. Nah, berapa sampelnya yang paling cukup adalah apakah 30 cukup? Kemarin ada yang bertanya kepada tutornya. Sampel 20.
Dapat dari mana 20? Dapat dari mana 100? 20 aja deh. Nah pertanyaan gini, dapat dari mana angkanya? Bukannya ada paper bilang kalau 30 cukup? Ya kalau ada orang awal nulis yang tentang sampel 30, yang penting 30 cukup deh. Karena ini dianggap sebagai parameter yang dianggap sebagai bisa mewakili populasi. Tergantung. Kira-kira nih misalnya. Nah jadi ini pertanyaan yang saya tanyakan dan saya harus bisa jawab dari mana angkanya. Kemudian apa sih mempunyai sampel size? Kalau sekarang mau menghitung sampel size, kira-kira nih misalkan nih kan ini katanya tujuan utama daripada pengambilan sampel adalah untuk data yang representatif dengan kondisi yang di lapangan kan. Misalkan nih, kira-kira kalau misalnya kalau penyakitnya jarang, kasus penyakit yang jarang, sampel size-nya lebih sedikit atau lebih banyak dibanding penyakit yang gampang terjadi. Saya ulang ya pertanyaannya. Kalau misalnya penyakit yang jarang, penyakit lupus dibanding penyakit diare, kalau suruh ambil sampel size, mana yang lebih banyak, yang perlu lebih banyak? Lupus atau diare? Yang bilang lupus angkat tangan. Lupus aja deh. Yang bilang diare? Mau tahu jawabannya? Nah, kita lihat ya nextnya. Mau dikasih tahu atau dikasih tahu aja? Dikasih tahu aja, oke. Nah, jadi apa faktor apa yang mengaruhi? Nanti saudara akan belajar namanya type 1 error nih. Saya akan ajarin saudara tentang gosip dan selingkuh. Wah, sering ngajarin kayak gitu? Iya, nanti ajarin terminologi untuk mengerti type 1, type 2 error ya. Nah, bagaimana cara pakainya? Nah, saya udah berpikir ini gimana cara ngajarin orang supaya orang yang satu ya, setelah ada kuliah ini orang tetap masih suka tentang kuliah tentang ini. Itu ketawanya ngejek ya. Yang kedua adalah saudara ngerti dan bisa jelasin ke orang lain. Karena ini yang dulu biasa kalau di ya mungkin yang sampel yang saudara tanya deh, yang spesialis atau apa yang tentang kuliah kedokteran. Itu banyak orang trauma soal ini. Wah, mungkin pengajar yang salah atau mungkin emang bahannya nggak menarik dan saking nggak mengerti ya, jadi nggak bertanya sama sekali, pasif. Cepet ini lulus daripada C. Tidak akan pernah aku sentuh lagi. Next. Ya tujuannya untuk saudara ngerti nih. Saudara kalau untuk hitung sampel size ada banyak software. Kita tinggal masukin aja. Tapi sebelum saudara masukin dalam software, saudara ada namanya indikator. Mau error berapa persen? Error type 1 error berapa persen? Type 2 error berapa persen? Kemudian nanti hitung yang lain-lain nih, prevalent penyakit ini, perbedaan min berapa? Next lanjut ya. Jadi lewat kuliah ini saudara, yang penting adalah saudara ngerti kenapa begitu. Ya. Nah kalau sampel size makin, yang bagus apa? Sampel size kecil kan? Atau besar? Hah? Yang bilang besar? Bagus. Yang bilang kecil? Yang kecil udah mau repot ya. Misalnya, kalau kecil itu adalah sulit, nanti saudara akan ketemu ada hubungan. Saudara kan namanya belajar namanya, kalau baca paper ini namanya p-value kan. P-value itu adalah suatu indikator untuk mengukur bahwa ini hipotesis terbukti atau enggak. Pak ngomong apa lagi Pak? Itu p-value itu apa ya? Kita nggak pernah belajar ya. Ya, jadi kemudian selanjutnya adalah kalau data kecil itu mungkin lebih representatif ya. Next, selanjutnya kalau data, tapi gak bagusnya data besar kan. Tapi data besar punya kelemahan juga. Satu, kalau kita punya sistematik yang error, mungkin errornya lebih banyak. Yang kedua adalah pasti masalah hubungan dengan jam sama waktu, duit sama waktu. Ya, kalau sampel banyak sih bagus, tapi nggak bisa langsung selesai. Next. Kalau itu datanya akurat, kan gini, saudara penelitian lama kan. Misalkan nih, saudara penelitian yang bagus kan, misalnya yang bagus kan kerja, riset juga nggak terlalu lama. Kalau saudara risetnya lama, ya saudara jadi peneliti apa kira-kira kondisinya? Gimana penelitian kamu? Belum selesai. Gimana penelitian kamu tahun berikutnya? Belum selesai. Tahun ketiga, gimana penelitian kamu?
nggak tahu, udah lupa karena terlalu boring. Ini bisa jadi less akurat nih ya. Yang bagus adalah sample size yang cukup untuk bisa mewakili populasi. Nah, cukupnya itu berapa? Next. Jadi kalau untuk hitung sample size sebenarnya yang paling mempengaruhi tentang sample size adalah masalah precision, ketepatan ya. Kemudian satu lagi yang paling pengaruh ini nih, ideal begini, tapi apalagi saudara kalau untuk penelitian mahasiswa ya, saya ingat ada penelitian yang terus saudara lihat yang lagi ngambil S3 di Unhas, wah itu penelitian dong mahal, itu bisa harga satu rumah loh. Saya ingat ada beberapa mahasiswa cerita itu untuk riset, ambil sampel untuk sampel dia, untuk periksa sampel dan yang lainnya hire itu 300 juta, ada yang 500 juta, ada yang 10 juta juga. Ya tergantung. Yang penting adalah precision, yang kemudian cost. Ya suruh timbang-timbang mana yang paling masuk akalan. Next. Sudah butuh break dulu 5 menit. Ya, break dulu ya 5 menit ya. Ya, break 5 menit ya. Oke, saudara mau ke WC silakan dulu.